Saya Kevin, saya dari tim Axman. Di video ini, tim kami akan memberikan paparan dengan use case banking and financial service. So, mari kita simak. Pemalsuan dokumen menjadi masalah yang cukup serius. Apa sih yang membuatnya menjadi masalah yang serius? Apa yang merasa dirugikan oleh Finance BFI Sorong, dugaan pemalsuan dokumen pengajuan kredit. Tidak terima data dokumen pribadinya digunakan untuk membuka rekening bank. Pasangan 13 orang ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jawa Barat akibat kasus penipuan hingga pemalsuan dokumen salah satu bank bernilai miliaran rupiah. Palsukan dokumen negara, seorang guru honorer di Gianyar, Bali ditangkap Reskrim Polsek Sukawati karena memalsu akte, KTP, stempel, dan hasil swab palsu untuk memalsukan pencairan kredit perbankan. Tetapi kasus terus bertambah, bahkan total kerugian mungkin mencapai ratusan jutaan hingga miliaran bahkan lebih. Pada saat itu, teknologi, peraturan, dan administrasi belum seketat yang sekarang. Mungkin mereka sudah melakukan mitigasi dan pencocokan, baik secara manual di daerah yang jauh dari perkotaan, dan juga sudah tersistem di pusat perkotaan. Undang-Undang Pasal 263 dan 266 KUHP terkait pemalsuan dokumen sudah ditetapkan. Tetapi berdasarkan hal tersebut bukan berarti membuat para oknum tidak melakukan tindakan kejahatan. Kasus pemalsuan dokumen terus terjadi di berbagai sektor, mulai dari kasus perbankan, pertanahan, peminjaman dengan nama yang berbeda, financial service, dan masih banyak lagi. Kasus pemalsuan cek pernah terjadi di daerah Yogyakarta. Lalu, apa yang akan dilakukan oleh pihak yang dirugikan? Apakah mereka akan melaporkan kasusnya? Berapa lama kasus tersebut akan diproses? Dan apakah hasilnya sesuai dengan harapan penggugat? Dan bagaimana jika yang melakukannya adalah seseorang yang memiliki jabatan yang penting? Seperti pada tahun 2022, Kepala Dinas Perhubungan Kota Depok ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pemalsuan dokumen. Bahkan dalam sebuah artikel mengungkapkan bahwa rata-rata terdapat 7 kasus pemalsuan surat dokumen yang ditangani oleh Polri Kota Depok. Sementara itu dalam dunia perbankan, seperti BNI mengungkapkan kejanggalan deposito sebesar 110 miliar milik nasabah KC Makassar. Sementara itu, OJK juga melaporkan kerugian perbankan akibat fraud mencapai 4,62 triliun. Oleh karena itu, untuk mengurangi kasus-kasus ini, tentunya kita membutuhkan sistem yang lebih baik dan lebih aman. Untuk mengatasi permasalahan ini, Axman akan mencoba menerapkan sistem machine learning yakni deep learning pada pengenalan dokumen berupa citra. Dalam kasus ini, kami akan melakukan penerapan pada dokumen tanda tangan dan mempelajari pola-pola yang berbeda sehingga dapat meminimalisir kasus dan memperketat sistem keamanan. Yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana pola kerja pada sistem yang akan dilakukan? Sebelum itu, saya akan memperkenalkan buat teman-teman matematikawan dan ilmuwan komputer Budi Bladesio, di mana pada awal 1960-an dia berhasil menemukan keunikan dalam memverifikasi wajah. Hingga saat ini, perkembangannya tidak hanya dalam memverifikasi wajah, tetapi tulisan tangan, suara, pola iris mata, dan hingga lainnya. Hal ini juga didukung oleh berkembangnya dan banyaknya riset yang telah dilakukan hingga saat ini. Bagaimana? Menarik bukan? Inilah yang akan dilakukan oleh tim kami, yaitu memberikan kemudahan dalam memverifikasi dokumen dengan bantuan AI dan machine learning. Adapun tujuan dari penelitian yang kami lakukan yaitu adalah mengevaluasi kinerja algoritma CNN yang dikombinasikan dengan Distant Layer Mahalanobis dan Siamese Neural Network. Yang kedua adalah menilai pengaruh size 128 kali 128 dan 100 kali 100 pada kinerja modelnya. Dan yang ketiga adalah menguji keefektifan model pada saat real time dalam proses deteksi dan verifikasi.
Pada alur dan proses selanjutnya akan dijelaskan pada tahap selanjutnya. Sebenarnya apa sih verifikasi itu? Menurut KBBI, verifikasi itu adalah pemeriksaan mengenai kebenaran laporan, pernyataan, perhitungan uang, dan sebagainya. Sudah banyak penelitian yang membahas mengenai verifikasi itu sendiri, mengenai verifikasi wajah, verifikasi titik jari, dan lainnya. Banyak metode atau cara yang bisa kalian gunakan untuk melakukan verifikasi, mulai dari deep learning dengan penggunaan CNN atau Convolutional Neural Networks, feature extraction menggunakan ABP atau Local Binary Patterns. Tetapi untuk melakukan verifikasi tidak mungkin hanya menggunakan satu cara saja. Di sini kami menggunakan 3 cara, yaitu CNN untuk melakukan klasifikasi secara binar. Kemudian kami menggunakan jarak Manhattan untuk membandingkan antara kebenaran dari gambar. Kemudian yang terakhir kami menggunakan CMS Neural Networks digunakan untuk mengurangi loss gain binary. Bagaimana secara prosesnya dan alur prosesnya, mungkin kalian bisa lihatnya di chapter berikut. How to build deep learning for recognition to be verification, and what we do. Data yang kami gunakan berdasarkan use case banking and financial service. Akan tetapi, karena terbatasnya akses untuk mendapatkan data, tim kami berusaha untuk mengambil data secara mandiri atau primary data, menggunakan webcam kamera dengan menyusun beberapa program alur kerja dari Python, sehingga data yang telah terhimpun telah sesuai dengan use case yang ada, di mana berupa dokumen tanda tangan yang mencerminkan nasabah, klien, dan lain sebagainya. Jadi apa yang kita lakukan? Yang pertama adalah mengimport dependensi atau mengimport library yang ada. Setelah itu kita menyetel TensorFlow, menyetel penggunaan GPU, sehingga ketika GPU-nya udah penuh, maka kita akan menggunakan CPU. Kemudian setelah CPU berjalan dengan baik, kemudian kita melakukan collection data, augmentasi data, dan pre-processing data. Selanjutnya, melakukan pelabelan data, membagi data menjadi train dan test, membuat layer convolution neural network, membuat jarak distance layer, CMS model, melatih model, mengevaluasi model, mendeteksi secara real time, dan pada saat terakhir, membuatnya dalam bentuk aplikasi atau app kit yang akan diterapkan pada pembelajaran real time. Hasil dan pembahasan. Pada kesempatan kali ini, terbentuklah 2 arsitektur, yang pertama CNN dan yang kedua CMS Neural Network. Dengan total parameter 86,146,368 atau 86 juta untuk CNN, dan untuk CMS 86,150,465 atau 86 juta parameter lebih, dan perbedaannya tidak terlalu signifikan. Melatih model. Pada saat melatih model, kami menggunakan IPOH 50 untuk melakukan training model, yang dimana terlihat average loss pada IPOH pertama 0,6372 dan pada IPOH yang ke-50 0,0337, yang menandakan semakin mengecil tentunya. Model yang terbentuk dari arsitektur yang kami buat menghasilkan pada satu batch dengan akurasi 100%, dengan nilai recall 1, presisi 1, dan AOC 1. Terlihat pada confusion matrix, di mana dia mampu menebak negatif dengan benar, positif dengan benar juga, tanpa ada kesalahan. Pada saat evaluasi model dengan mengambil keseluruhan data, dan bukan 16 gambar, maka diperoleh akurasi 0,99242 atau sekitar 99%. Kemudian untuk AUC ada 0,99, recall ada 0,98, dan precision ada nilainya 1. Dan ini adalah bentuk kurva erosinya dapat terlihat. Setelah itu kami melihat distribusi prediksi yang diperoleh, di mana ada 0 sampai rentang dengan 1, dengan ada beberapa probabilitas prediksi yang kami peroleh. Setelah melakukan pengujian secara real time, maka kami mencoba melakukan pengujian dengan kondisi cahaya yang kurang baik, tentunya dengan kondisi gelap hari, maka verifikasi masih terlihat sangat baik dengan nilai true dengan similarity percentage mencapai 53,33%.